Perjuangan Riau pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Riau menjadi salah satu sasaran utama untuk diduduki. Bala tentara Jepang menduduki Rengat pada 31 Maret 1942. Kedatangan Jepang ke Riau awalnya sangat memikat hati rakyat. Jepang dianggap sebagai penyelamat masyarakat dari penjajahan Belanda. Dengan slogan yang berbunyi, "Kita orang Asia bersaudara, karena itu penjajahan Barat harus dimusnahkan dari bumi Asia." Propaganda ini disiarkan langsung melalui Radio Tokyo dan pada akhir siarannya selalu dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Namun, keadaan berubah setelah Jepang menduduki semua wilayah Riau. Jepang menjadi sewenang-wenang terhadap Riau yang membuat rakyat menderita. Jepang melakukan beberapa cara untuk memperkuat pertahanan mereka di kawasan Asia Pasifik sebagai berikut. Pertama, membuka jalan kereta api antara Muara Sijunjung menuju Pekanbaru. Kedua, pembuatan jalan darat dari Medan ke Pasir Pangarayan. Ketiga, pembuatan lapangan terbang Simpang 3 Pekanbaru. Dan yang terakhir, pembuatan jembatan rantau berangin dan danau Bingkuang. Jepang memaksa rakyat bekerja siang dan malam, memperkerjakan Romusa membangun rel kereta api sampai ke Sumatera Barat sepanjang 220 km. Sementara itu, makanan yang mereka terima sangat sedikit. Saat bekerja, mereka dijaga secara ketat. Setiap saat selalu diabsen dan apabila malas, mereka akan dipukuli, ditendang, dan disiksa. Penderitaan ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja paksa saja. Rakyat Riau lainnya yang tidak ikut bekerja pembangunan Jepang ikut merasakan penderitaan akibat kekejaman Jepang. Makam para Romusa yang menjadi korban pembuatan rel kereta api yang terkenal dengan Jalan Kereta Api Low. Pada 10 November tahun 1978, didirikan Monumen Pahlawan Kerja untuk mengenang pengorbanan bangsa Indonesia yang dipekerjakan sebagai Romusa. Berikut bentuk-bentuk perlawanan rakyat Riau terhadap Jepang. Pertama, pada tahun 1944, Siak membentuk barisan zikir yang dipimpin oleh Paki Aris yang berasal dari Seremban, Malaysia. Kedua, pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Kampar bersatu mengadakan gerakan di bawah tanah yang dipimpin Mahmud Marzuki dan Muhammad Hamid. Ketiga, rakyat di Pasir Pangarayan secara diam-diam menyembunyikan hasil panen di dalam hutan dan menyerahkan padi-padi hampa ke gudang Jepang. Dan yang terakhir, pada daerah Tembilahan terjadi perlawanan bersenjata di Parit Baru. Situasi menjelang kemerdekaan. Situasi Jepang menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia berada pada posisi terdesak di Perang Dunia II, terutama setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam keadaan terdesak itu, Jepang berusaha mencari dukungan dan bantuan dari rakyat Indonesia. Di Indragiri, Jepang mendekati pemimpin dan rakyat Indragiri Hulu dengan taktik pendekatan yang sangat simpatik, yaitu apabila mereka dipercaya akan diangkat menjadi junsa atau polisi, diberi gaji, dan diistimewakan. Di Siak, Jepang mengatakan kepada Sultan Siak Sri Indrapura bahwa mereka menjanjikan kemerdekaan. Namun, semua usaha Jepang tidak mendapat respon dari rakyat, karena rakyat sudah terdorong membenci Jepang akibat tindak tanduk Jepang yang telah mengsengsarakan rakyat.
Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Kesultanan Siak pada akhir Agustus 1945. Begitu Sultan Syarif Qasim II mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasionalnya mencapai puncak. Ia mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tokoh-tokoh pejuang Riau di masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. A. Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II, Sultan dari Kerajaan Melayu yang terkenal penentang pemerintahan Hindia Belanda yang gigih. Jasa-jasa beliau sebagai patriot tanah air tentulah tidak dapat dilupakan begitu saja. B. Letnan Muhammad Boya, seorang tentara berpangkat letda yang memperjuangkan kemerdekaan di wilayah Indragiri Hilir. Terbukti dengan keikutsertaan pada pertempuran di Tanjung Kilang dan Kuala Enak. C. Baharudin Nasution, perannya dalam kemerdekaan. 1. Komando Kompi Batalion Nasuhi. 2. Gubernur Provinsi Riau. 3. Komando RPKAD. 4. Ketua DPR Provinsi Riau. D. Arifin Ahmad, beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Riau dengan membawa babak baru bagi masyarakat Riau. Ia mulai mengadakan pembangunan secara berangsur-angsur dan pembangunan Indonesia dikenal dengan nama Repelita. Sejarah Riau pasca kolonial. Pembentukan Provinsi Riau. Awalnya, Riau merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah bersama dengan Sumatera Barat dan Jambi. Namun, ternyata keputusan tersebut tak memberikan banyak manfaat bagi pembangunan rakyat Riau. Maka dari itu, Riau mendirikan provinsinya sendiri. Pada sidang Kabinet 1 Juli 1957, disetujuilah Riau dan Jambi menjadi provinsi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 menjadi Provinsi Riau. Kemudian pada Januari 1959, pemerintahan pusat menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau secara permanen, yang sebelumnya berada di Tanjung Pinang. Dan sejak itu dimulailah persiapan, seperti pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang. Aparatur pemerintahan daerah pun juga mulai dilengkapi. Seiring dengan datangnya reformasi, telah memberikan perubahan drastis pada Provinsi Riau, dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, yang menimbulkan munculnya daerah-daerah baru di Indonesia. Pemerintahan di Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Setelah daerah-daerah Republik Indonesia diserahkan oleh Belanda, konsolidasi pemerintahan mulai diadakan dan direalisasikan. Maka, status keresidenan dihapus dan Residen Riau R.M. Utoyo ditarik kantor Gubernur Sumatera Tengah di Bukit Tinggi. Dalam susunan baru tersebut, daerah Riau dibagi menjadi 4 kabupaten, yaitu sebagai berikut. A. Kabupaten Kampar, B. Kabupaten Bengkalis, C. Kabupaten Indragiri, D. Kabupaten Kepulauan Riau. Pendidikan di Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Di Pekanbaru dalam tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP, merupakan sekolah pertama yang didirikan di Riau. Pada awal penyerahan kedaulatan di Riau dibenarkan adanya sekolah bangsa asing. Pada waktu itu terdapat sekolah Cina Taiwan, sekolah Amerika, dan sekolah Belanda. Selanjutnya sekolah-sekolah bangsa asing tidak diizinkan beroperasi lagi di beberapa kota di Riau. Perekonomian dan pembangunan Riau sejak kemerdekaan sampai sekarang. Usai pemulihan kedaulatan Republik Indonesia di Riau Daratan,
Sistem perdagangan di Riau diatur oleh pemerintah. Di Kabupaten Bengkalis berlaku sistem barter konsinyasi khusus untuk ekspor ke Singapura. Di Kabupaten Kampar dan Indragiri berlaku sistem LC. Barter terhapus dengan sendirinya setelah terjadinya peristiwa konfrontasi dengan Singapura dan Malaysia. Sistem perdagangan diganti sesuai peraturan yang sudah berlaku di seluruh Indonesia.